A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil mu'minin war rahmah wa atama bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalun nikmatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saraka hasanatuka wa sa'atka sayyatuka fantal mu'min. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jemaah pengajian yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama belajar. Sebelum pengajian ini kita mulai, kita hadirkan dulu di dalam hati kita fadilah keutamaan di dalam kita setiap berbuat amal. Hari ini kita sering buat amal, tetapi jarang kita menghadirkan fadilah keutamaan di dalam beramal. Sehingga amal yang kita buat hanyalah rutinitas saja, aktivitas biasa saja, zikir pagi petang, aktivitas rutinitas. Sangat jarang dalam hati kita menghadirkan keutamaan dalam beramal. Sehingga amal yang kita buat menjadi amal yang hampa. Jangankan jadi efek asbab hidayah untuk orang lain, yang buat amal saja tidak dapat hidayah. Apa keutamaan kita hadir dalam majelis ini? Banyak sekali. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila umat berkumpul di satu tempat di rumah-rumah Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa najalat alaihim sakinah." Allah turunkan sakinah, ketenangan. Saking tenangnya sampai ngantuk kita dengar bayang. Kenapa? Janji Allah. Dicucuri rahmat oleh Allah. Hadirkan dalam hati kita. Dibangga-banggakan oleh Allah di depan majelis malaikat. Ini tanda-tandanya dalam setiap amal kita sudah bisa menghadirkan fadilah beramal, maka amal kita akan dibuat dengan sungguh-sungguh. Insyaallah ya Pak ya. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan keringanan langkah kita, kemudahan kaki kita untuk melangkah ke tempat ini. Ini kita harus yakini. Ini juga taufik hidayah dari Allah. Hadir kita karena dihadirkan oleh Allah, datangnya kita karena didatangkan oleh Allah.
bukan karena dekat, bukan karena ada kendaraan, semata-mata adalah Allah ingin memberikan kebaikan pada kita malam ini. Barang siapa yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dipahamkan atas perkara agama. Hari ini jangankan orang non-muslim, jangankan orang Islam, kita dai pun yang sudah mengenal usaha dakwah masih menganggap kebaikan itu apabila banyak duit, apabila bisnisnya maju. Termasuk mungkin yang bicara juga, mungkin mudah-mudahan enggak, amin ya Allah ya Allah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana di dunya tangdilu indallahi janaha baudatan, masa kun kafiru sarobatal ma." Kalaulah dunia yang suka membuat kita sombong, dunia yang suka membuat kita bangga, kata Allah, ada nilai di sisi Allah, nilainya seperti selembar sayap nyamuk, niscaya Allah tak beri minum kepada orang kafir walaupun setetes air. Dalam pandangan siapa? Allah. Dalam pandangan kita masih gede, Pak. Buktinya kadang-kadang kalau ada takajah tawaran agama dengan tawaran bisnis, masih milih mana? Masih memilih selembar sayap nyamuk. Ada teman kamanakan kamar itu nisok, kalau resan ayo proyek, oh kalau resan katinggang sayap nyamuk. Ini harus kita ulang-ulang, Pak. Harus kita bicarakan. Supaya apa? Sesuatu yang sering kita dengar, sesuatu yang sering kita bicarakan, ini akan berkesan dalam hati. Sehingga masuk ke dalam hati, berkesan sehingga bisa menambah keyakinan kita kepada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang hilang hari ini. Yang hilang dari kita adalah keyakinan kepada janji Allah, keyakinan kepada janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara iman. Perkara apa, Pak? Iman. Setuju nggak? Harus setuju. Karena buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar para nabi, menghantar para rasul. Orang-orang soleh dihantar ke dunia, orang-orang pilihan hanya untuk perkara iman. Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang sangat kaya, tidak pernah Nabi Sulaiman mengajarkan kepada pengikutnya bagaimana supaya kamu jadi orang kaya. Bukan dia yang wiridkan supaya benar si Sulaiman. Apa yang diajarkan Nabi Sulaiman kepada kaumnya? Ya ayuhanas, qulu la ilaha illallah. Itu aja. Ada nabi yang bisa buat perahu. Zaman dulu teknologi luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam sudah pandai membuat perahu yang besar. Tetapi tidak pernah dalam pelajaran Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya bagaimana cara membuat perahu. Apa yang diajarkan Nabi Nuh pada kaumnya? Ya ayuhanas, qulu la ilaha illallah. Ada nabi yang pandai mengobati yang sakit, menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan Allah berikan ujian bisa menghidupkan yang sudah mati. Apakah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada pengikutnya untuk menjadi taufik? Dijang cara kebaran jelema teh ieu ngarasa geur, ngarasa kiduh metu sakecap nyata. Enggak.
Nabi Isa alaihissalam mengajarkan perkara yang sama. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Hadirin yang mulia, dulu saya sering dengar bayan ini. Apa ini amalnya? Ngajak orang kepada la ilaha illallah. Penasaran? Kok dakwah kemana-mana nggak pernah ngajak orang kepada kalimat la ilaha illallah? Datang tuh ke orang Islam lagi, datang tuh ke orang beriman lagi. Masya Allah, bersyukur pada Allah, kami dihantarkan ke satu negara yang tidak pernah tahu nama Allah. Jadi di Peru ini, di Amerika Latin, mereka belum tahu nama Allah. Karena Allah itu namanya Dios. Solo Dios kata mereka. Kalau bahasa kita, Tuhan yang satu. Kemudian jahatnya orang-orang kafir di sana, nama Nabi kita mereka ganti, sehingga tidak mengenal nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyebut kepada Nabi kita ini mereka mengatakan Ma'umah religion. Jadi agama Islam itu kata mereka agamanya Ma'umah. Sehingga ketika kita mendakwahkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah kata-kata pertama yang mereka dengar. Maka alhamdulillah kami satu jemaah 5 orang selama gerak 112 hari alhamdulillah bisa mentalkinkan kalimat thayyibah kepada 2.912 orang. Lengkap dengan artinya, lengkap dengan persaksiannya. Dari 2.912 orang yang kita sampaikan kalimat thayyibah, tidak ada satupun setelah mengucapkan kalimat itu seperti menyesal, tidak. Semuanya bahagia sekali. Senang sekali. Jadi dakwahnya para nabi, hadirin yang mulia, dakwah mengajak umat kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah dakwah iman. Apa gunanya ketika kita mendakwahkan iman? Ketika kita mendakwahkan iman kepada orang lain, pertama-tama kali Allah akan jadikan iman kita meningkat. Iman kita akan kuat, kita akan yakin kepada janji Allah, yakin pada janji baginda Rasulullah SAW. Dulu saya kalau pakai jubah, pakai sorban ini malu kadang-kadang. Ya tapi pengen juga belajar mengamalkan sunnah. Insya Allah sekarang sorbannya tidak akan lepas lagi. Sebab gara-gara pakai sorban ini setiap kali saya berjalan dicegat orang Peru. Ada, saya suatu ketika saya jalan sendiri, ada orang, stop. Kamu pelatih silat ya? Bukan. Kamu pelatih kungfu? Bukan. Maka kesempatannya disyaratkan ya. Jadi kamu apa? Saya pelatih la ilaha illallah. Apa yang kamu bawa? Saya bawa kunci. Saya bilang. Kunci apa yang kamu bawa? Saya bawa kunci surga Allah. Kamu mau? Mau, listo. Listo itu bahasa Latin artinya mau gitu. Listo. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat satu. Bahkan subhanallah, kalau kita mau pandai dengan pakaian seperti ini, bisa satu kali kita jalan 15 orang sekaligus bersyahadat, Pak. Teman-teman kadang-kadang ya menjosting atau mir biasa we. Kita jalan ke pantai. Nah di pantai itu biasalah orang-orang lagi santai. Di waktu itu mereka perempuannya pada buka aurat secara sempurna, saya tutup aurat secara sempurna. Perempuannya buka rok, saya malah pakai rok, kan kafir. Itu
itu makhluk dari planet mana? Ada datang berumur, foto dong. Wah, kesempatan dia disahadatkan. Oke, kang dong, foto. Ya, coba di foto aja mau dicawat kayaknya. Yang penting sahadat, gitu. Oke, saya mau dipoto sama kamu, asalkan kamu mau saya kasih kunci. Oh iya mau. Kunci apa? Kunci paraiso. Nah, paraiso itu adalah surga dalam bahasa Latin. Paraiso ini adalah surga. Ube paraiso. Listo. Langsung 15 angkatan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung 15 ulang syahadat dengan asbab pakai sorban. Di dalam sunnah itu ada kejayaan. Ini maksud daripada dakwah iman. Maka hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendakwahkan iman, maka iman kita akan meningkat. Kalau iman kita sudah meningkat, kita akan mudah menjalankan perintah Allah, mudah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak yang kita cari dalam dakwah itu. Kita tidak cari popularitas, tidak. Begitu awal-awal saya berangkat ke Peru, saya sampaikan kepada Makmur, jangan sekali-kali ada yang upload ketika sedang mensyahadatkan. Ya, biasa Pak, karbon. Ketika itu kami di Sungai Amazon, yang mana kalau bapak-bapak dulu pernah dengar film apa Pak? Anakondanya apa itu? Dia kan terkenalnya film Amazon itu karena ada film Anaconda. Suatu ketika kami ditasil ke satu tempat namanya daerah Iquitos. Jadi Iquitos ini adalah satu daerah di daerah Sungai Amazon. Jadi Sungai Amazon ini adalah satu sungai yang besar yang melewati Kolombia, melewati Brazil, Ekuador, termasuk Peru. Dan satu-satunya jalan ke sana hanya lewat pesawat, nggak ada jalan darat. Nggak ada. Maka alhamdulillah kita terbang naik pesawat. Di sana sebenarnya ada satu musola, bukan masjid. Yang itu dulu dibangun oleh jemaah Palestina yang gerak ke sana. Karena di sana mereka berhasil mensyahadatkan kurang lebih 20 orang. Maka mereka senang, mereka buat musola. Ya, namanya bangun musola di Peru, Masya Allah. Yang paling dekat dari musola itu namanya si Usman. Usman, Adam. No. Tidak bisa ada ini, Pak. Jadi buat apa bangunan masjid? Ya bangunan masjidnya saja. Maka kami datang ke sana, kami sholat di sana. Ketika kami sholat, alhamdulillah banyak yang datang. Ya walaupun pakaiannya Masya Allah seperti itu datang, ya nggak apa-apa. Maka alhamdulillah pada saat itu ada 50 orang yang belum masuk Islam. Dan waktu itu kita syahadatkan masa dan mereka mau. Maka salah satu jemaah mungkin iseng-iseng direkam, dikirim ke Amir Jabar, udah gitu nyebar kemana-mana. Sehingga saya lihat itu di YouTube sudah ditonton oleh 24.000 orang yang satu channel. Judulnya Jemaah Ganu Gerak di Amazon. Allah Akbar. Kita 3 hari di musola sana. Kita buat jaulah ke kampung yang lain. Jadi jaulah di sana itu bukan ngajak orang ke masjid, Pak. Ngajak orang kepada La ilaha illallah. Mutakalim kami datang ke tempat satu namanya San Diego, kampung itu. Lumayan jaraknya agak cukup jauh. Itu baru pertama kali dalam jaulah 100% orang di Jaulahi semua mengucapkan kalimat syahadat. Luar biasa. Tidak ada satupun yang nolak. Dan ini adalah sifat kebaikan orang-orang Latin
yang jarang dijumpai di negara manapun. 100%, hampir kurang lebih 35 orang, jauhlah antara pada asar sampai maghrib, yang didatangi hampir 100%, tidak ada satupun yang nolak. Mereka semuanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Mau Pak? Apakah jemaah kita hebat? Bukan. Ditanya oleh teman-teman. Waktu itu ada juga jemaah setelah kita ini datang jemaah Malaysia. Ada jemaah satu jemaah. Kita cerita, alhamdulillah kita waktu itu kita baru sampai 2.400. Alhamdulillah sembilan kami gerak selama kurang lebih 3 bulan, sudah 2.400 yang kita sadarkan. Hebat sekali kamu. Bukan hebat. Allah hantarkan kami kepada orang-orang yang mau mendapat hidayah. Karena hidayah itu kadang-kadang unik. Ada satu kebiasaan kita, kalau kita naik bajai itu, setiap supir bajai kita syahadatkan. Waktu itu saya naik dengan Abu Azka, kalau nggak salah Abu Azka apa Abdul ya waktu itu. Biasa, begitu kita bayar, terus syahadat. Nggak mau dia. Tiba-tiba ibu nongol dari apa? Dari tokonya, ada apa ini, ada apa? Bilang ini orang mau saya kasih kunci surga, nggak mau. Oh saya aja Pak, saya aja. Wah udah. Kang Badai pagi yang disyaratkan orang. Nah akhirnya orang yang keluar di toko kita syaratkan. Kata dia itu Pak teman saya satu lagi syaratkan. Dipanggil seorang sini. Akhirnya 2-3 orang di situ berjejer disyaratkan. Subhanallah. Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu hal yang ajib. Satu hal yang unik. Begitu akhir-akhir kami kembali ke Peru, yaitu ke kotanya, ke Lima. Itu ada seorang ulama namanya Maulana Suhail. Beliau adalah satu-satunya ulama Pakistan yang membela kita habis-habisan di sana. Ya, karena terus terang jemaat kita, masya Allah, oleh kawan-kawan kita tidak dihendaki gerak di sana, kita mau dipulangkan, tapi Maulana Suhail yang mati-matian mempertahankan kita. Beliau ini adalah alumni Rewin. Tahun 83 sudah keluar 4 bulan. Bahkan beliau sudah makomi kurang lebih 13 tahun di Peru. Maka kami kargojari. Sebelum pulang kami diminta kargojari. Bagaimana jemaah gerak? Alhamdulillah Maulana, masya Allah. Selama kami gerak di sini 2.900 orang bersyahadat. Kata Maulana Suhail, saya tidak bangga kamu mensyahadatkan 3.000 orang itu. Tidak bangga. Dari dulu setiap jemaah yang datang itu buat syahadat. Jemaah Palestina datang mensyahadatkan 100 orang. Jemaah Perancis datang mensyahadatkan 500 orang. Jemaah mana datang ke sini selalu buat syahadat. Saya bangga apabila kamu buat kargojari ada satu orang dai yang kamu cetak. Kamu syahadatkan 3.000 orang di Peru, setelah itu kamu pergi, kamu tidak cetak seorang dai. Yang 3.000 orang ini tidak akan jadi apa-apa, hanya pernah bersaksi nanti di akhirat, saya pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini minimal orang seperti ini, kalau dia tidak akan selamanya di neraka, Allah akan dia ke surga. Kata beliau, kalau kamu cetak seorang dai di sana, itu bisa merubah Peru, bisa merubah dunia. Sebagaimana saya lihat rahmatullah alaih, awalnya seorang dai hanya 1 orang, dengan pikir dakwah beliau, sekarang usaha dakwah telah kemana-mana. La ilaha illallah. Maka senang beliau, alhamdulillah. Kami ada beberapa orang yang kami cetak. Maka di hari pertama ini luar biasa Pak. Nggak apa-apa isinya kargojari Pak. Karena kalau bayar sudah sering ya Pak ya. Ini kargojari aja. Kalau bayar saya nggak bisa. Di hari pertama kami datang ke Peru ini bingung Pak. Alhamdulillah jemaah 55-nya bisa bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris di sana nggak laku Pak.
Karena bahasanya bahasa Latin, bahasa Spanyol. Polisi aja nggak bisa bahasa Inggris. Mau masuk hotel, mau bayar hotel bingung. Petugas hotelnya nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan petugas imigrasi pun nggak lancar bahasa Inggris. Allah, timbul masalah gimana ya Allah? Mau ngomong gimana? Tapi itu akhirnya usaha dakwah. Ini akhirnya usaha. Di tengah-tengah kebingungan kita, tiba-tiba Allah hantar seorang tahsilan orang Bangladesh. Ya, modal sedikit. Kayak mau nasihat bawa hasil. Ya, alhamdulillah kita tahsil ikut 3 hari. Karena kita selama di Peru ini gerak ini dari hotel ke hotel. Jadi 99% kita tidur di hotel, makan di hotel, sholat di hotel, dan bayar di hotel. Karena masjidnya nggak ada, Pak. Dari 34 juta penduduk Peru ini, hampir 40%-nya tinggal di ibu kota Lima. Di kota Lima saja, di kota paling gede kalau kita Jakarta, itu masjidnya cuma 2. Dan itu pun nggak bisa pakai itikaf. Ya kita tidur di hotel. Jadi usahanya bukan usaha memakmurkan masjid, tapi usaha memakmurkan hotel. Ya tak apa-apa kan hotelnya jadikan masjid. Maka begitu pindah dari hotel pertama ke hotel berikutnya, maka dapat satu tahsilan orang Bangladesh. Bingung Pak, jauhlah hari-hari kita buat. Ini gimana cara jauhlahnya? Udah gampang. Ketemu orang kamu ngomong la ilaha illallah, ya siapin. Ya gitu aja, kita jauhlah biasa sempurna. Ada takrir, ada yang keluar. Ketemu orang la ilaha illallah. Ya orang yang ngomongin bingung, ngomong apa ini? Ya begitu aja hari-hari, karena nggak bisa ngomong, mau nanya gimana bahasa Latin ya bukan bahasa Indonesia gitu. Maka alhamdulillah begitu pindah dari hotel pertama ke hotel berikutnya dapat tahsilan orang Bangladesh. Orang Bangladesh ini mengajari kita bahasa Latin. Dari modal inilah alhamdulillah di hotel berikutnya kita sudah mulai mensyahadatkan orang. Maka diawali caranya gimana? Caranya belanja. Nah, setiap hikmat, maka petugas hikmat berangkat ke pasar dipilih. Kalau mau belanja tomat, kalau mau belanja bonteng, ya mau belanja kol, maka satu toko satu jenis. Supaya satu toko bisa disyaratkan, toko itu juga bisa disyaratkan. Maka satu pasangan hikmat ini, masya Allah, jemaah kita ini pintar sekali. Beli tomat, udah gitu bayar syaratkan, tidak lagi. Beli apa lagi? Beli kol, syahadatkan. Lapor mil, alhamdulillah di pasar 17 orang mengucapkan syahadat. Asbab apa? Asbab beli tomat. Ini dari modal. Nah, di hotel kedua kita jumpa orang Arab. Orang Arab, dia adalah orang Yaman yang ambil S3 di Cina, namanya Ahmad Zenan. Tapi dia kena lockdown di Peru karena sampai hari ini Cina ini masih menutup, nggak pernah orang Cina pun nggak bisa balik ke negaranya, termasuk Zenan ini. Walaupun dia kuliah di Cina, dia bisa balik ke Cina, dia nggak bisa, lockdown di Peru. Kami sampaikan kartu jari, alhamdulillah. Kami di sini sudah beberapa minggu, kita sudah mencatatkan puluhan orang, katanya nggak percuma. Ngomong la ilaha doang, mah katanya kalau dia nggak ini mah ya. Kita nggak bisa bantah ya orang. Bilang tapi ada hadis. Maksudnya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, suatu saat dia akan masuk surga. Sampai Abu Jar bertanya lagi, walaupun zina dan mencuri, walaupun zina dan mencuri. Abu Jar bertanya lagi, walaupun zina dan mencuri, kata Nabi, walaupun Abu Jar tidak suka. Betul nggak? Ada di Muntawab hadis kan? Saya bilang sampaikan itu, kata dia enggak. Ya kita doa aja nanti, ya Allah beri hidayah. Ajib Pak. Begitu kita diputus oleh Maulana, kamu udah gerak ke perbatasan Ekuador. Saya bilang sama siapa Maulana? Gimana ngomong nanti saya bayar habis? Nanti Allah bantu katanya. Allah kumaha saya. Maka izin-izin saya nasil di Ahmad Zenan. Kamu ikut saya ya. Kenapa mendadak begini katanya? Kamu mau katanya. Allah. Wajib Pak, dapat tahsilan orang Arab dan gerak bersama kita ke perbatasan Ekuador.
Udah 20 hari gabung sama kita, nangis mewek. Benar katanya, ya kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, nanti di akhirat itu katanya kamu kemarin nggak bilang, nggak benar kan? Sekarang saya yakinin, ayam beli. Inilah maksud usaha tarbiyah. Usaha tarbiyah ini adalah usaha bagaimana mendapatkan hakikat iman, supaya iman ini wujud dalam diri kita. Sebab selain belajar agama ini dengan cara taklim, dengan taklim kita dapat ilmu agama, dengan ilmu agama kita akan mudah amal agama. Tapi juga kalau tidak dibarengi dengan tarbiyah iman, hadirin yang mulia, maka ilmu yang kita miliki tidak akan ada kekuatan untuk diamalkan. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengatakan, ta'allamal iman summa ta'allamal Quran. Kami belajar iman, baru kami belajar Quran. Setelah iman wujud dalam diri mereka, keyakinan sempurna wujud dalam diri mereka, kemudian mereka belajar ayat-ayat Al-Quran, belajar perintah-perintah Allah, belajar sunnah Rasulullah SAW, sehingga seluruh sunnah Nabi, seluruh ayat-ayat Al-Quran bisa diamalkan karena melalui proses tarbiyah iman. Hari ini yang bilang dalam diri umat ini adalah tarbiyah iman. Sehingga kita punya ilmu tapi tidak ada kekuatan untuk beramal. Sehingga hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tidak tahu itu bab rukun sholat, bukan tidak tahu wajib sholat, bukan tidak tahu daripada hukum saum, bukan tidak tahu hukum daripada zakat, bukan tidak tahu dengan hukum-hukum agama, tapi tidak ada kekuatan iman, hadirin yang mulia, untuk mengamalkan perintah Allah. Maka kalau usaha ini dijalani dengan baik, apakah itu 3 hari, apakah itu 40 hari, apakah itu 4 bulan, kalau sungguh-sungguh dijalankan, maka ini akan mendatangkan pengalaman ruhani sehingga iman kita akan meningkat. Ketika kami sudah berjalan 2 bulan, maka jemaah begitu jos. Ini 2 orang jemaah kita ini, setiap beres salah Quran, izin dia ulang taklim. Oke, 10 menit. Dia ulang taklim balik-balik pada asar, Pak. Di mana ini kan? Ulang taklim mir ke pantai. Laporan mir, alhamdulillah 85 orang bersyahadat. Ya atau nah iya makmur kisnya ada ke 85 orang, tapi kecewaannya dia tidak duduk dalam majelis taklim. Terus hari-hari begitu. Izin mir, dia ulang taklim. Oh, kumaha ya. Jadi izinan omset oke. Pulang jam 5. Pak, tadi makan siang di mana? Jajan cepice nih. Cepice itu sejenis makanan ikan mentah tapi dicampur lemon. Tapi bukan ikan kayak kita, ikannya ikan tepung. Kalau di sana ikan tepung. Udah kenyang tuh. Sholatnya gimana? Ya di samping itu aja di pantai gitu. Berapa orang? Alhamdulillah kurang lebih 90 orang. Masya Allah. Begitu. Maka di hari ketiga saya dalam musyawarah pagi saya sampaikan, Bapak Haji yang mulia, kita keluar ini bukan saja mau mengislamkan orang, tapi keluar ini adalah untuk mentarbiyah diri kita di dalam kerja dakwah. Di mana didapatkannya tarbiyah dalam usaha dakwah? Duduk mujahadah dalam taklim. Kalau Bapak keluar sejak halaqah Quran, pulang laporan bisa mensyahadatkan 100 orang, itu seperti lilin, bisa menerangi orang lain, tapi Bapak terbakar. Alhamdulillah. Sejak itu orang itu nggak pernah lagi izin jauh taklim. Jauh taklim mau mirah taklim wes. Karena betul
Ini salah satunya. Maka kemarin dikatakan ketika kita kargo jari di Jakarta langsung suruh yang minta kargo jari, karena sudah dengar juga. Ini jemaah Bandung ini sempat viral katanya di YouTube, kata suruh tahu juga kita masuk YouTube. Dia bilang siapa yang masuk ke YouTube? Nggak tahu tuh, Amir Jabar. Saya tanya Amir Jabar, bukan saya Pak Haji. Si Fulan karena itu minta, saya kira nggak akan disebarin. Jadi kata suruh hari ini Pak, ada 100 jemaah negeri jauh yang sudah diputus rute. Tapi yang berangkat itu baru 40 jemaah. Kemana yang 60 jemaah lagi? Menguap nggak tahu kemana. Yang buat Suro kecewa, ya bukan kecewa ya, sedih lah gitu ya. Ada 1 jemaah diputus, baru 2 minggu udah balik lagi. Kenapa? Gak kuat men, dingin. Allah, kargo negeri jauh dengan dingin balik Pak. Nah kenapa hari ini dai-dai ini tidak ada kualitas? Karena tidak pernah mau duduk di dalam taklim. Ini penyakit orang lama biasanya. Mir, izin susi, iya aku susi, bagus. Taskil orang 4 bulan dapat, bagus. Tapi kita telah kehilangan waktu tarbiyah kita duduk dalam istimewa. Hari ini nggak ada lagi mujahadah di dalam cari masjid. Hari ini tidak ada lagi mujahadah dalam makanan. Semuanya sekarang enak. Hari ini hanya tinggal 1 mujahadah, duduk dalam taklim. Maka jemaah kita, masya Allah, alhamdulillah. Dan sendiri setiap jam 10 kita taklim, karena di sana zuhurnya jam 1, kita taklim kurang lebih 3 jam. Selalu saya, kalau bagian makmur yang taklim dia masih tidur, selalu saya mulai tidur. Akhirnya lama-lama semua makmur malu, karena selalu kalau dia telat, Amir yang mulai taklim. Inilah maksud daripada usaha dakwah. Maka Tasyuro kami kecewa, udah diputus, sedih lah ya, udah diputus, udah dapat rute, masya Allah. Alasannya nggak sesuai ini Mir, di sana katanya rutenya terlalu dingin, balik lagi. Ada juga yang terlalu panas, balik lagi. Hadirin yang mulia, seluruh keadaan yang terjadi ketika tasyir ini adalah semua tarbiyah yang datangnya dari Allah untuk mewujudkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Karena sifat baik datang ini dengan tarbiyah, bukan dengan bayar seperti ini. Iman saya akan naik, bukan, malah boros iman bagi saya. Saya sebenarnya malu. Mau yang pulang dari Peru diputus bayar. Tapi ada yang satu bangga, masya Allah, yang membuat saya bangga. Saya keluar ke negeri jauh dengan anak sendiri. Ini yang membuat saya bangga. Kita sering berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan anak saya soleh. Ternyata menyolehkan anaknya lain kurang Pak, kurus Pak. Dengan usaha dakwah anak kita akan soleh. Betapa banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita. Bapaknya ulama, bapaknya ajengan, bapaknya kiai, anaknya kayak botol. Dan usaha dakwah ini bukan usaha warisan. Kata Mulal mengatakan, dunia ini adalah diwariskan, tapi hidayah adalah diusahakan. Bapaknya punya anak 1, punya mobil 10, punya pabrik genep. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, otomatis anak baru 5 tahun dapat warisan dari bapak. Bapaknya punya pondok pesantren, bapaknya hafiz Quran, bapaknya ulama besar, bapaknya wafat, anaknya tidak akan jadi hafiz Quran, anaknya tidak akan jadi ulama kalau anaknya tidak usaha agama. Jadi usaha ini usaha contoh. Kata kawan saya, usaha agama ini bukan inovasi tapi duplikasi. Kita meniru kehidupan para sahabat. Bagaimana Sayyidina Ammar mengatakan, kalaulah saya itu aku wafat, waktu itu aku sedang jahiliyah, tidak ada orang yang paling kubenci selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa malangnya aku ketika itu belum dapat hidayah.
Tapi begitu aku masuk Islam, tidak ada orang yang paling aku cintai selain daripada Rasulullah SAW. Sehingga saking merasa segan, saya tidak pernah bisa membayangkan wajah Rasulullah SAW. Jadi usaha ini bukan teori, ini usaha, Bu. Kita tidak cari apa-apa dalam usaha dakwah. Tidak mencari popularitas, tidak ingin menjadi jumidar. Itu yang jadi jumidar masker capek orang nggak gaji nih, Pak. Kok mau jadi bendaharanya? Wah, sok batian wae gitu. Maksudnya sok ketempuhan, Pak, Masya Allah. Ayo mau yang jadi benar markas nggak jumpa langsung dikukuhkan. Jadi dalam dakwah itu kita tidak mencari apa-apa. Apa yang kita cari dalam usaha dakwah? Yang kita cari adalah tarbiyah pengalaman iman. Dengan pengalaman iman kita akan naik. Nanti keadaan Allah rubah. Saya biasanya kalau di rumah taklim biasa dengan alia. Padahal di rumah saya ada anak asuh saya kecil umurnya 6 tahun. Saya nggak pernah membayangkan gitu. Begitu pulang kemarin dia duduk dalam taklim, namanya Hafiz. Ajib, Pak. Selama 4 bulan saya keluar, dia hafal 6 sifat dengan hadis-hadis pilihannya semua. Saya bilang, nih, kok siapa jadi bisa hadis-hadis? Ya alhamdulillah, selama Abi nggak ada duduk di sini. Abi itu apa itu hadis tentang sifat anu kalimat di kelas stasiunnya, dia hafal. Siapa yang memberikan kekuatan kepada Allah lewat usaha iman yang dilakukan oleh orang tua. Banyak hal berubah. Maka kalau dalam dakwah kita ada niat-niat lain, pasti kita akan kecewa. Kalau dalam dakwah ada niat lain selain islah diri, pasti dijamin hasilnya akan kecewa. Apa niat kita dalam dakwah? Ya Allah, saya banyak dosa. Ya Allah, saya banyak kesalahan. Ya Allah, keluarga saya masih berantakan. Ya Allah, saya mau berkah dakwah dengan dakwah yang kau rubah semuanya. Istiqomah dalam dakwah. Saya ingat sekali 2008 waktu itu 3 hari pertama saya. 2008. Pagi Pokoknya yang berkah dakwah ya Masya Allah. Hiji kuncina naon Ustaz. Jangan pernah Bapak sekali-kali pun Bapak meninggalkan nisab 3 hari. Alhamdulillah Pak, harus dinikmati. Sejak 2008 saya belum pernah meninggalkan sekalipun tidak 3 hari. Walaupun sesibuk apapun. Walaupun ada acara keluarga, walaupun ada kegiatan apapun, belum pernah seingat saya meninggalkan nisab 3 hari setiap bulan, kecuali dipajukan atau belum. Dan alhamdulillah berkahnya puncaknya, anaknya pernah mengatakan, Pak, mungkin makan negeri jauh teh kudu keluarga. Amin. Subhanallah. Tahun ini saya bersyukur saya kepada Allah, saya bisa keluar bersama anak saya. Subhanallah. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Hanya kemarin ketika pulang, Masya Allah, saya bilang, ini regenerasi dakwah sudah jalan. Nah sekarang biasanya yang maju yang muda, saya bilang. Kamu yang di depan, nanti bagian Abi yang di belakang, saya bilang. Abi nanti mundur, kamu maju. Wah, enak wae. Pokoknya dimulai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keadaan di negara sana. Jadi dari 2.900 ini wafahnya mereka hanya kurang lebih 100 saja yang kita follow. Karena selebihnya ya Masya Allah, ya ketemu di jalan kita syahadatkan, naik ojek ya kita syahadatkan. Yang betul-betul kita follow itu kurang lebih ada 100. Tapi apa Bapak pikir, Mir, 100 dolar ini sebagai jalan sholat? Enggak. Allahu Akbar. Kita alhamdulillah banyak tahsilan juga ada loh, bukan banyak. Di antaranya di rute berikutnya kita tahsilan seorang pilot namanya Daud. Dia seorang pilot. Saya tanya Daud, kamu sudah berapa tahun masuk Islam? Sudah 8 tahun Mir. Masya Allah.
Udah berapa kali kamu urut? Saya urut dengan jemaah Prancis 20 hari, dengan jemaah Malaysia 20 hari. Ini mungkin ketiga kali ya. Si Daud Pak, qobliyah maghrib 5 rakaat. Mana sholat tahun Daud? Qobliyah maghrib mir. Ini loba-loba teuing. Ini semangat. Daud, kamu batal tadi wudu. Siap mir. Ditinggali si Daud wudu. Mana kalau sakit udah dibuka Daud? Tuh, kata nyincak nanaon. Buka, itu kan batal. Pak Ewe sekabir Allah. Sedih yang seri Pak. Si Angelo mahasiswa. Kita pulang taskil dari Iquitos kalau nggak salah. Dari Sungai Amazon, kita baru pulang. Nah, dia nyambut kita. Oh, udah ngora, dia sudah orang Peru ya. Oh, semangat. Biasa mah kita jemaah aki-aki unggul. Dia mah udah ngora selesai. Ya malu lah sepantaran Akbar kan, pantaran Abro. Mudah-mudahan semua senang lah. Ikut dengan kita terus. Sore-sore teh. Mir, izin punang. Anjing saya tadi paraban. Mana bukan sabar anjing di imah, bukan lupa. Jadi orang Peru itu Pak, sayangnya kepada anjing jauh lebih sayang daripada ke anak. Bahkan kata Maulana Suhail di sini rumah sakit untuk anjing jauh lebih banyak daripada rumah sakit untuk orang. Sehingga kalau anjingnya sakit nggak masuk kerja, izin bos, kenapa anjing saya sakit? Di orang mau loba punya anjing ya di mana-mana. Itu mau loba anjing. Guru masih anjing jauh loba anjing. Allah. Kung jadi udah anjing atau luncat kita sok. Mir anjing mir, pola naon anjing makhluk. Mir makhluk. Anjing aku punya tiap Facebook. Luncat baru dapat. Akhirnya mamur usul, mir, usul jauh lah, tong ayah anjing. Apa kau nggak lima ke boga anjing? Dari mana jauh lah ke mana? Apa boga anjing di dia? Allah, luar biasa. Jadi anjing itu masya Allah, sayang pada anjing. Kadang-kadang dia yang merawat anjing jauh lebih banyak daripada jajan murah. Budak matra dibawa jalan-jalan, anjing mah 2 kali dibawa jalan-jalan. Dan hadirin yang mulia, saya yakin setiap orang ada kebaikan ini adalah ciri-ciri Allah akan berikan hidayah. Ini suatu ketika kami masuk satu kota namanya Kasma. Di Kasma itu kota kecil. Biasa kan kalau kita datang itu kan bukan usul di masjid, cari hotel murah kan. Kogel bernawan dengan hotel murah siapnya. Dapat hotel murah namanya Libertan Hostel. Datang ke sana, ada sensor bel. Begitu kita masuk, ting-tang, assalamualaikum. Bel assalamualaikum. Bawa orang Arab bukan aja. Menurut dia dicoba penasaran, masuk di ting-tang, assalamualaikum. Bel assalamualaikum. Nah ditinggalin yang lain orang Peru. Ajib Pak, justru dengan asbab masang bel assalamualaikum di hotelnya, satu keluarga semua syahadat lengkap. Bahkan sampai kita kirim buku-buku, sampai kita terus follow. Luar biasa. Yang ingin mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak Pak kakaknya. Di Iquitos yang 50 orang, sahata nama matahan sholat. Siapa yang jauh ke sana Pak? Insyaallah. Banyak. Di Cusco luar biasa. Jauhlah banyak. Jadi jauhlah itu bukan apa-apa, kita menghadapi orang. Cuma kita mesti meluruskan niat. Bukan datang ke sana sekedar mau mengajak orang supaya dapat hidayah. Yang paling penting bagaimana kita
dapat hidayah dengan tertib mengikuti tarbiyah. Insyaallah Pak. Ada yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Jadi Maulana saya begitu senang sekali dengan jemaah-jemaah kita yang kita buat disiplin dengan program. Maka kata beliau, maka kalau bisa ini jemaah dari Bandung terus dikirim. Bahkan kemarin beliau kirim surat ke seluruh daripada dunia, semua dikasih surat, dikasih kartu jari tentang keadaan jemaah kita, dan diharapkan juga dikirim lagi jemaah-jemaah sekalian. Bersedia insya Allah Pak? Kalau begitu silakan Pak, yang niatnya dari jauh, masya Allah boleh. Yang sudah ada rangkanya, yang sudah ada tahapannya, silakan didaftarkan. Yang pertama ini adalah untuk takadian kita. Insya Allah kasih. Boleh Pak yang mulia, masya Allah. Kita sama-sama dengarkan lagu jari daripada saudara kita, masya Allah. Kita ini bukan pendengar Pak, kita ini bukan penonton, tapi pemain sebagai kalinya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Pak berdiri yang sudah ke India Pekan Bangladesh, langsung ke belakang Pak, catat nama silakan Pak, masya Allah. Daerah Amerika Latin banyak sekali Pak, selain Peru, Chili dan sebagainya Pak, Brazil. Silakan Bali yang mulia, masya Allah. Catat nama Bali yang mulia, masya Allah. Semoga dengan mendengarkan bayar baru Bali yang mulia kargo dari para saudara kita, iman semakin meningkat Bali yang mulia, dan ada keinginan untuk berada di sana. Silakan Pak, catat nama Pak, masya Allah. Kita ini dari Allah, bukan pendengar Pak, bukan penonton, tapi pemain Pak. Biar sama-sama dapat hadiah Pak. Boleh silakan Pak, catat nama silakan. Yang sudah punya tiket India Pekan Bangladesh langsung ke belakang, catat nama silakan Pak. Silakan. Silakan Pak. Jangan dulu kemana-mana, langsung ke belakang. Silakan. Silakan Pak. Untuk negara Latin ini, beberapa negara ini bebas visa Pak. Jadi termasuk datang ke Peru, kita tidak usah ngurus visa. Ekuador, Chili, Kolombia, Brazil, ini termasuk negara-negara Latin yang mana tidak usah pakai visa. Lumayan insya Allah Pak. Kita akan merasakan perjalanan naik pesawat 36 jam Pak. Alhamdulillah, masya Allah. Naik pesawat dari Jakarta ke Doha 8 jam, dari Doha ke Brazilnya 15 jam, dari Brazil ke Peru kurang lebih 7 jam. Kurang lebih dengan transit 35 jam Pak. Masya Allah. Silakan Pak. Silakan jauh insya Allah. Silakan. Kita makan di atas awan. Silakan Bapak yang mulia, masya Allah. Boleh Pak, silakan ke belakang Pak, kata nama masya Allah yang mulia. Dan Bapak yang mulia, alhamdulillah sekarang Bangladesh sudah terbuka Bapak yang mulia. Silakan yang sudah ada paspor yang mulia langsung ke belakang, catat nama